Ngomong apa kita? Bebas aja. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Swastiastu Namo. Kita baru aja selesai sholat Jumat dan kita tadi dengar khutbahnya lumayan ya tentang pemabuk, mabuk kekuasaan maksudnya. Overdosis. Nah, setelah lama nggak ngobrol ini akhirnya kita ngobrol lagi soal perpolitikan di tanah air. Ya. Apa yang Nanti kan tanggal 20 sudah pelantikan presiden terpilih Prabowo Subianto dengan wakil presidennya Gibran Rakabuming Raka. Nah itu kemarin kan sudah dipanggil beberapa menteri yang sudah dikasih juga pembekalan dan yang kasih materi itu orang-orang hebat ya, orang luar gitu. Nah menurut Mas Agus nih, ya Pak Prabowo kan mau bikin namanya second kabinet ya. Ya. Nah menurut Mas Agus dengan adanya menteri-menteri yang sudah dipanggil ke Hambalang kemarin tuh pembekalan, itu gimana Mas Agus melihatnya? Ya kalau second kabinet itu kan merujuk pada kabinet ahli. Kabinet ahli yang mungkin berisi tentang orang-orang yang profesionalitas di bidangnya atau teknokrat di bidang tertentu gitu ya. Yang itu apa ya, mungkin tidak terlalu banyak dari unsur partai politik gitu. Tapi kalau kita melihat orang-orang yang sudah dipanggil oleh Prabowo baik di rumahnya di Kertanegara atau di Hambalang, saya pikir apa yang dimaui oleh kabinet second itu sepertinya ya masih meragukan gitu. Karena di sana banyak sekali ada profesional, ada teknokrat, tapi juga banyak yang itu berasal dari partai politik. Cuma saya belum melihat berapa persentase yang profesional, yang non politik maupun yang berasal dari partai politik. Tapi kalau melihat yang sudah dipanggil, saya pikir ya itu tidak lepas dari apa yang kemudian disebut sebagai politik akomodatif. Sebuah akomodasianis dari berbagai banyak kepentingan, baik partai politik maupun di luar partai politik, bisa relawan, bisa jaringan pengusaha dan yang lainnya gitu. Jadi, tapi kalau misalnya kita lihat yang dari partai itu kan ada beberapa, Golkar yang terbanyak ya? Ya Golkar katanya sih paling banyak, ya, tapi kalau paling banyak memang sama wakil menteri juga tuh ada orang Golkar juga. Ya apa ya, kalau partai politik memang kadang kalkulasinya kan berapa jumlah di parlemen kan, itu menjadi salah satu parameter untuk sebuah partai politik akan mendapatkan sedikit atau banyak dari jumlah di parlemen gitu. Meskipun begini ya, kalau soal profesional atau teknokrat itu, meskipun banyak orang bilang bahwa yang dari partai politik pun juga itu sebenarnya ada yang ahli, gitu. Cuma saya pikir bahwa realitasnya dalam pembangunan sebuah kabinet, pembentukan kabinet itu memang tidak bisa dilepaskan dari politik. Ya peta politik. Benar. Karena bagaimanapun yang akan membuat stabilitas dan tidak stabilitas politik parlemen maupun penyusunan kabinet itu adalah partai politik. Iya, benar. Karena partai politik itu kan ya dia selalu mengalami dinamika sendiri gitu. Kali ini mungkin Prabowo cukup banyak didukung oleh banyak partai politik. Tapi ke depan, berapa bulan ke depan mungkin akan banyak perbedaan-perbedaan yang itu akan membuat koalisi ini bisa berantakan juga. Itu tergantung juga manajemen politik dari Prabowo. Seberapa jauh dia bisa mengelola banyak kepentingan partai politik itu untuk efektivitas dan efisiensi pemerintahannya. Kalau dengan pemerintahan yang banyak dipandang oleh, banyak dilihat ini sebagai sebuah apa ya, kabinet yang gemuk gitu ya, atau kabinet yang sesak gitu, karena memang
pemahamannya kan begini, karena Jokowi hanya sekitar 34 kementerian. Sekarang 40. Sementara Prabowo itu hampir 49 ya. 49. Menteri yang dipanggil, artinya ada sekitar penambahan berapa itu? Ya, banyak lah 10 deh. Lebih dari 10. Nah, ini kan membutuhkan apa itu, kantor baru, membutuhkan SDM baru, membutuhkan instrumen baru, membutuhkan peralatan baru, yang itu juga butuh koordinasi gitu. Tapi kementerian-kementerian itu cuma dipisah ya, bukan pembentukan kementerian dari nol gitu ya, pemisahan lah ya. Ada yang informasinya ya yang dipisah, dan ada yang itu baru. Nah, masalahnya pemisahan ini sebenarnya lebih karena alasan efektivitas atau alasan sebagai politik akomodasi tadi. Politik akomodasi itu kan politik yang mengakomodir berbagai banyak kepentingan politik, terutama partai politik. Kalau itu hanya memfasilitasi partai-partai politik untuk mendapatkan jatah kekuasaannya, maka itu menjadi persoalan di kemudian hari, bahwa efektivitas itu menjadi imajinasi aja, mungkin ya tidak terjadi. Bahwa kemudian ada yang mengatakan itu tidak lebih dari sekedar bagi-bagi kekuasaan ya, itu mendapatkan alasannya gitu tuh. Oke. Tapi kalau kita lihat ya Nasdem gitu, Nasdem kenapa dia nggak ada dalam kabinet yang dipanggil kemarin ya? Itu nggak ada. Ya kalau Padahal Caimin dapat gitu. Kalau ini kan ini ya tergantung masing-masing partai politik dalam merespon ajakan Prabowo. Prabowo ini kan politiknya itu kan merangkul, Oke. melimitasi, membatasi, bahkan kalau perlu itu menolkan atau mentiadakan oposisi gitu. Kalau bisa semua jajak, Kan kita lihat juga kenapa ada, tidak? Ya ada apa? Rencana pertemuan Megawati dengan Prabowo kan. Ya, Oke. ya itu makanya. Jadi Prabowo ini ya semangatnya bagus sih. Artinya bahwa bangsa ini besar, kemudian banyak persoalan yang harus ditangani dan itu membutuhkan semua komponen bangsa. Tidak bisa egois, tidak bisa semaunya, tapi ini butuh kerjasama, butuh pelibatan banyak kelompok, banyak partai politik, banyak ormas barangkali, untuk bagaimana mendesain pemerintahan depannya agar ya langsung menghasilkan sesuatu yang terbaik buat bangsa dan rakyat ini. Nah, kalau menurut Mas Agus nih, satu kementerian yang baru dibentuk atau dipisahkan itu yang menurut Mas Agus itu kayak bagus nih kayaknya kementeriannya ini memang cocok dipisah, atau kayak ini kayaknya cuma bagi-bagi kue aja nih. Apalagi kan kemarin didukung oleh banyak partai ya, Kim Plus itu, Kim gitu. Ya saya pikir soal pemecahan atau pemisahan dari kementerian yang sebelumnya ada, misal Menteri Koperasi dan UMKM, akhirnya sekarang hanya dipisah menjadi Menteri Koperasi sendiri, Menteri UKM sendiri gitu. Okay. Ya sebenarnya itu manajemen kementerian sih. Artinya dipisah atau tidak sejauh sebenarnya menterinya punya kompetensi, punya kapasitas untuk melakukan pengaturan itu sebenarnya. Astagita kalau Prabowo kan Nawacita, kalau Jokowi Astagita. Saya kurang tahu persis. Tapi gini loh, maksudnya pemisahan atau tidak itu tergantung sebenarnya manajemen pimpinannya. Oke. Dipecah buat apa? Misal ya tadi Kementerian Koperasi sendiri, Kementerian UKM sendiri. Apa yang kemudian membedakan antara koperasi dan UMKM itu? Kan harus jelas. Artinya fokus masing-masing apa gitu. Oke. Kenapa itu dipisah? Kalau digabung memang itu nggak bisa dikelola oleh satu menteri. Kenapa harus dipecah menjadi dua menteri? Nah, ini kan ini tergantung. Jadi kalau soal efektif dan efisien ya itu bisa menjadi perdebatan. Iya, setelah dijalani nanti ya. Nah, Oke. tapi yang jelas ya itu tadi bentuk konkret dari politik akomodasi itu, karena kalau masih mempertahankan jumlah kementeriannya Jokowi yang hanya 34, maka banyak sekali orang yang tidak tertampung di situ. Oke. Jadi wamen pun agak kebagian gitu ya. Nah, jadinya wamen ini kan juga perlu dicermati gitu. Ada satu kementerian, misal Menteri Keuangan, itu disediakan 3 wamen. Ada kementerian, ya, ada kementerian lain ada 2 wamen.
Nah, buat apa wamen banyak ini? Ini kan menurutku bagi kekuasaan itu ya. iya, itu hanya justru yang terlihat justru mencerminkan itu sebagai sebuah akomodasi aja, sebagai sebuah bahasa agak sarkastisnya itu bagi-bagi kekuasaan agar semuanya dapat gitu. Ya, artinya maksudnya Prabowo baik gitu, mengajak semua orang. Tapi kalau maksud baik ini tidak kemudian dilaksanakan atau diawasi dengan oleh baik, orang yang dipilih itu, ya itu akan bisa akan mubazir, itu akan menciptakan problem internal di dalam kementerian itu. Ya seperti di Kementerian Keuangan, banyak orang, wah itu Kementerian Keuangan banyak, sehingga persoalannya banyak, sehingga itu butuh juga wakilnya. Selama ini ya sebenarnya cukup satu orang yang penting pendelegasiannya jelas. Nah itu nanti fungsi dirjen itu apa? Fungsi staf-staf di bawahnya apa? Kalau mau wamennya aja ketiga gitu, dirjen ngapain gitu? Ya mestinya kan ya satu aja lah. Cuma pembantu. Kalau nanti menteri ada wakil menteri ada staf menteri. Nah ini staf menteri harus ketemu dengan dirjen harus ini kan menciptakan birokrasi baru. Menjadi ya birokrasi menjadi lambat, koordinasinya menjadi lambat. Akhirnya biasa langsung ke menteri, dia harus ke dirjen ke wakil menteri baru di. Nah, seperti itu. Itu menciptakan rantai birokrasi baru yang itu bisa menghambat percepatan program-program yang itu mau dituju oleh Prabowo. Jadi itu bisa menjadi kontraproduktif kalau itu tidak. Di satu sisi dia mau efektif, tapi di satu sisi bisa jadi bumerang dia itu kan. Iya, itu menjadi kontraproduktif kalau itu tidak dikelola dengan baik gitu. Itu menjadi persoalan di kemudian hari. Kemarin kan Sri Mulyani itu kan sudah dipanggil juga ke Kartanegara, tapi di dalam pembekalan yang dikatakan di Hambalang itu nggak ada. Dan ada juga. Ada. Soalnya ada berita yang beredar juga itu. Ini enggak, ini Thomas Juwandono yang ini jadi menteri. Bukan. Tetap Sri Mulyani ya. Ya, saya nggak tahu ya. Sebenarnya kepastian tentang siapa yang akan menjabat setelah 20 menteri Oktober, ini ya tanggal 21 Oktober itu yang mau diumumkan sama Prabowo ini. Artinya dalam waktu 1-2 hari ini menjelang 21 pengumuman menteri itu bisa jadi masih ada perubahan gitu. Karena ya ini masih dimungkinkan sebelum diumumkan Prabowo itu saya pikir masih dimungkinkan ya ada sebuah negosiasi, ada kompromi baru, ada pergantian, itu masih mungkin. Karena ya dinamika politik kalau sudah seperti ini, pemilihan menteri kan begitu intens gitu loh. Sehingga perubahan-perubahan juga masih sangat terbuka. Beberapa partai juga yang maksudnya nggak lolos presidensial threshold gitu ya. Mereka kan gabungnya ke Prabowo kayak partai parliamentary threshold. Itu kan mereka gabung di parlemen. Ya, dia kan akhirnya bergabung ke Kim. Prabowo kayak misalnya Partai Prima, Partai Gelora. Nah, dengan gabungnya itu dia tuh udah mengincar satu menteri gitu ya, satu kementerian lah. Kayak Fahri Hamzah kan ada nggak? Ya, itu kan kembali lagi itu menegaskan bahwa Prabowo itu melakukan politik akomodasionis gitu, mengakomodir banyak kelompok, terutama partai-partai politik pendukung dia yang memenangkan dia, itu kemudian dia semua tampung di dalam kementerian, baik itu sebagai menteri dan sebagai wakil menteri. Nah dalam konteks itulah ya kalau ada yang bilang bagi-bagi kekuasaan ya berjasa mereka untuk memenangkan juga. Bisa dimengerti, tapi gini, itu juga bisa pahami ya karena partai-partai politik atau politik itu sendiri sebenarnya tujuannya kekuasaan. Artinya ketika dia membentuk partai politik sebenarnya tujuannya adalah kekuasaan praktis. Gak mungkin cuma nongkrong-nongkrong. Iya, makanya kalau kemudian karena orang juga harus pahami bahwa dalam mendesain pemerintahan partai politik itu menjadi instrumen penting gitu. Itu menjadi salah satu alat utama lah partai politik itu. Jadi siapa yang paling berperan dan paling dominan dalam mendesain pemerintahan atau
partai politik ya, apa, parlemen atau kementerian ya partai politik. Oke. Mereka yang punya kekuasaan. Benar. Gitu. Kalau orang-orang di luar partai politik misalkan apa Nah, terus misalkan apa relawan gitu. relawan itu kayak misalnya Bro Noel Ebenezer. Ya, Itu kan dapat juga tuh. Udah dipakai punya juga. aja. Itu kemauan baik Prabowo aja barangkali. Tapi ya Komisaris lah mereka ya. ada yang komisaris. Oke. Ya orang ikut berpolitik, Iya pasti ada aktif tujuan. politik ya ada tujuan-tujuannya lah. Jadi biar tidak naif gitu, Iya. tidak munafik juga gitu. Orang mau jadi aktif di partai politik, mau jadi relawan ya, Pasti mengincar satu iya, visi. ya nggak ada yang apa itu, Tulus berbakti kepada negara. iya nggak ada yang tanpa pretensi itu. Semua punya kecenderungan untuk ya kalau Minimal aku kalau- dukung itu menang ya saya dapat apa kan? Ya benar. Minimal Politik ya, gitu. orang di kampung aja kalau pemilihan kan minimal dapat 50.000 satu suara kan. Ya. Minimal itu. Ya, artinya realitas politik gitu. Iya. Kecuali kita hanya berkelakar di imajinasi gagasan-gagasan atau apa moralitas dan cita-cita gitu, sesuatu yang ideal ya itu ya jadi pengamat aja gitu. Cuma pengamat aja ya Pak, 1-2 ya ada yang dapat jatah juga gitu Fendi Ghazali. ya, saya nggak tahu ya, ada pengamat gitu loh. Kan gitu. MK dari Stirki. Ya politik prinsipnya itu ya Iya, ujung jadi- dari politik itu kekuasaan. Iya sih. Jadi ya nggak salah mereka kemudian dapat kekuasaan itu. Iya banyak juga pengamat yang akhirnya masuk ke ini ya pemerintah kekuasaan gitu ya. Ya karena politik itu saya pikir untuk di Indonesia itu merupakan cita-cita paling tinggi dan paling dicari oleh Iya. anak bangsa ini. Iya. Gitu. Apalagi anggota DPR sekarang sekali menjabat udah pensiun.